Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini saya akan membahas 5 kasus yang disediakan dalam tugas penilaian akhir semester mata kuliah filsafat ilmu dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setiap kasus mewakili dinamika antara ilmu pengetahuan, masyarakat, dan nilai-nilai agama. Dalam kasus pertama, mengangkat persoalan ketika sebuah teori lama dalam bidang biologi molekuler mulai dipertanyakan oleh data baru. Dari segi ontologi, ini menunjukkan bahwa realitas ilmiah bersifat dinamis. Pengetahuan ilmiah tidak statis, tetapi terus berkembang. Secara epistemologis, kasus ini menyentuh prinsip falsifikasi dari Karl Popper, yaitu bahwa teori dianggap ilmiah jika bisa diuji dan mungkin dibantah. Ketika teori diuji dengan data baru dan tidak sepenuhnya sesuai, ini adalah bagian dari proses penyempurnaan ilmu, bukan kehancuran kebenaran. Sedangkan secara aksiologis, ini mengajarkan pentingnya keterbukaan ilmuwan terhadap kritik dan pembaruan pengetahuan, serta tanggung jawab etis dalam menjaga objektivitas meskipun itu menentang ego atau karir pribadi. Dalam kasus kedua, membahas penemuan teknologi cloning dan rekayasa genetika. Dari sudut ontologi, kita dihadapkan dengan pertanyaan tentang batasan realitas biologis dan hakikat ciptaan. Teknologi ini menciptakan sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Dalam epistemologisnya, terletak pada bagaimana ilmu memperoleh pengetahuan melalui eksperimen. Namun seringkali tidak cukup mempertimbangkan nilai-nilai eksternal seperti agama dan moralitas. Sementara secara aksiologis, kita belajar bahwa teknologi tidak netral. Filsafat ilmu membantu kita menilai apakah penemuan itu membawa kebaikan atau justru merusak. Untuk itu, pendekatan interdisipliner antara sains dan agama penting agar pengetahuan tidak tercabut dari nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Di kasus ketiga, muncul konflik antara pengajaran teori evolusi dan permintaan sebagai orang tua agar kisah penciptaan juga diajarkan. Ontologi yang ditampilkan di sini ada dua, yaitu satu ilmiah dan satu berbasis iman. Dari segi epistemologi, ilmu bersandar pada observasi dan metode empiris, sedangkan agama bersandar pada wahyu dan iman. Ilmu filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa keduanya berasal dari sistem pengetahuan yang berbeda dan tidak harus dipertentangkan secara mutlak. Di aksiologis, mengajak kita untuk merancang pendekatan pendidikan yang inklusif. Kurikulum bisa mengakomodasi perbedaan bukan dengan mencampur adukan sains dan iman, tetapi dengan memberikan ruang apresiasi terhadap keberagaman perspektif dalam cara yang proporsional dan edukatif. Kasus keempat menyangkut respon berbeda organisasi agama terhadap isu lingkungan. Ontologinya yang berkaitan dengan pengakuan atas keberadaan ancaman ekologis sebagai kenyataan yang serius. Dalam epistemologis, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pihak menerima data ilmiah dengan cara yang sama. Ada yang skeptis dan ada pula yang aktif mendukung. Filsafat ilmu menolong kita melihat bahwa pengakuan terhadap kebenaran ilmiah bergantung pada sistem nilai yang dianut. Di sini, aksiologis menjadi penting. Apakah pengetahuan itu digunakan untuk menyelamatkan bumi atau diabaikan demi agenda lain? Pendekatan kolaboratif antara ilmuwan dan tokoh agama sangat dibutuhkan agar perubahan iklim tidak hanya menjadi isu ilmiah tetapi juga moral dan spiritual. Terakhir, kasus kelima menggambarkan tentang tantangan dokter menghadapi pasien yang menolak pengobatan modern.
demi alasan agama. Dari segi ontologi, ini menunjukkan adanya dua realitas. Yang pertama itu medis dan yang kedua spiritual. Namun secara epistemologis memperhatikan perbedaan cara memperoleh pengetahuan. Ilmu melalui bukti empiris dan agama melalui wahyu serta tradisi. Keduanya valid dalam ranah masing-masing, tapi bisa saling bertabrakan dalam praktik. Menurut aksiologis menurut dokter untuk tidak hanya mengejar kesembuhan fisik, tetapi juga mempertimbangkan nilai dan kepercayaan pasien. Etika menjadi kunci, menghormati sambil mengedukasi tanpa memaksakan. Nah, dari kelima kasus ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu bukan hanya teori, tetapi alat berpikir yang membantu kita menavigasi dunia yang kompleks, di mana ilmu, etika, dan iman sering kali bertemu atau bertabrakan. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita bisa membangun pendekatan yang lebih bijaksana, inklusif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan nyata. Terima kasih telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.